Ini atau ikuti satu-satu. Allah janji kepada orang yang satu beriman, dua beramal soleh. Apa janji Allah? Ada 3 di situ. Dijadikan penguasa, meneguhkan agama Islam ini untuk kita, dan mengubah keadaan kita dari takut jadi aman. Ini janjinya. Tapi janji ini pakai syarat. Syaratnya yang setelahnya. Apa syaratnya? Mereka menyembahku saja dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, di sini bisa diambil kesimpulan, kalau kita mau dijadikan oleh Allah penguasa, tidak mesti jadi orang parlemen juga sih. Ya. Kalau mau dijadikan orang yang berada dalam keadaan aman sentosa, tidak mesti mana-mana ada polisi sih. Ya. Coba di Saudi itu. Di Saudi itu apa ya? Antum kalau misalnya pergi umroh gitu. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan di sana. Sana itu jalan bawa ini, HP, pegang. Orang nggak takut dicopet. Coba ke Prancis, ke Paris, ke Brazil, di Rio, di negeri-negeri kafir. Ya. Di sana pencopetnya bukan 1, 2, tapi satu kelompok isinya 7 orang. Yang satu tukang dorong, yang satu tukang ambil, terus lemparnya ke sebelahnya, yang satu pengalih, oh itu orangnya. Ya. Kalau di Saudi nggak ada, kita jalan dengan aman. 24 jam orang duduk di sana. 24 jam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu buka. Di situ orang berbelanja, bawa duit, nggak ada yang takut. Ya. Dijadikan negeri itu aman sentosa. Oke, kriminal tetap ada, tapi tak sebanyak negeri kita. Sebelum kita baca bab ini, saya garis bawahi dulu bahwa ulama di sini maksudnya adalah ulama yang tersebar di masyarakat. Dan ulama yang tersebar di masyarakat ada 2. Ada ulama yang rabbani dan ada ulama su'. Ulama itu ada ahli ilmu yang dia rabbani, menjalankan dakwahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada juga ulama su', yaitu mereka yang punya ilmu, tapi keilmuan ini tidak didakwahkan. Bahkan setelah dia mendapatkan ilmu, malah diajarkan kepada kaum muslimin hal-hal yang berkebalikan. Alih-alih menjadi pemimpin bagi kebaikan, sebagian dari ulama su' ini justru mengajak orang kepada keburukan. Mereka juga menguasai ilmu fiqih. Mereka paham juga tentang bahasa Arab. Mereka belajar usul fiqh, kaidah-kaidah fiqih. Tapi dalam penerapan dalam dakwahnya, mereka justru mengajak kaum muslimin kepada keburukan. Maka ulama nanti kita lihat ada beberapa model sikap mereka terhadap tauhid. Ada yang betul-betul mengajak kaum muslimin kepada tauhid. Ada yang meremehkan dan ada juga yang justru menjadi penentang dalam dakwah tauhid. Mari kita baca. Kata penulis, "Innal ulama'a warathatul anbiya'. Wa awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya'u huwa at-tauhid alladhi dzakarahu Allah biqoulihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Surah An-Nahl. Wa at-taghutu huwa kullu ma 'ubida min dunillahi biridhah. Silakan. Oke, sikap ulama terhadap tauhid. Di buku yang antum pegang, Terbitan Darul Haq, di situ dijadikan poin E, tapi kalau dalam kitab asli dia tidak ada bab A, B, C, D, E. Yang ada adalah bab-bab tersendiri. Silakan. Sikap ulama terhadap tauhid. Ulama adalah pewaris para nabi. Menurut keterangan Al-Quran, yang pertama kali disebutkan oleh para nabi adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Surah An-Nahl ayat 36. Tauhid adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan kerelaannya. Ya. Para ulama itu pewaris para nabi. Karena mereka mewarisi ilmu dari nabi untuk kemudian mereka dakwah kepada kaum muslimin. Untuk kemudian mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Dan para nabi itu tidak meninggalkan harta, tapi mereka meninggalkan yang namanya ilmu. Nah, karena para nabi sudah berlalu pembahasannya,
berulang kali disebutkan bahwa para nabi itu seluruhnya memulai dakwah dengan tauhid. Berarti hal yang pertama yang juga harus disampaikan oleh para dai, para ulama, para ahli ilmu kepada masyarakat adalah tauhid dulu. Kalaupun tauhid tidak menjadi yang pertama, paling tidak itu setidaknya cuma batu loncatan saja. Karena memang ada kalanya kita kalau buka kajian di masyarakat itu tidak bisa langsung tauhid. Kalau langsung ke tauhid takutnya sebagian orang lari. Maka tauhid ini bukan ditinggalkan tapi cuma ditunda. Nanti lewat beberapa kali pertemuan baru diselipkan. Setelah mereka mulai menerima baru kemudian dijadikan sebagai bahasan utama. Ya. Dulu saya pertama kali pulang dari Saudi, mulai kajian perdana itu di Namiroh. Itu tidak langsung Al-Firqatun Najiyah. Ini kan pembahasan Al-Firqatun Najiyah ini yang kedua. Pertama kali dulu 2014. 11 tahun kemudian baru kita bahas ulang lagi. Waktu pertama kali dakwah di Namiroh, saya tidak langsung Al-Firqah. Karena di dalam Al-Firqah ini ada bab sholawat nariyah. Kalau langsung dibahas, khawatirnya orang lari. Maka yang pertama dibahas itu adalah dasar-dasar Islam. Wudu, tayammum, intinya toharoh, sholat, puasa, zakat, nikah, adab akhlak. Bukunya kecil. Cuma sekedar batu loncatan. Untuk kemudian orang memahami, oh enak juga ya kajian pakai buku. Oh enak juga ya kajian ada tulis-penulisnya. Setelah berlalu, baru kemudian masuk ke tauhid. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai dai atau tugasnya para ulama adalah menyampaikan tauhid dan itu harus menjadi prioritas mereka. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nahl, kami utus kepada setiap umat adanya seorang rasul. Dan setiap rasul yang diutus ini ditugaskan oleh Allah untuk berseru, sembahlah Allah semata dan jauhilah syirik. Sembahlah Allah semata berarti tauhid. Jauhilah tauhid berarti menjauhi syirik. Ini tugasnya seluruh rasul yang diutus kepada setiap umat. Di sini ada catatan tadi. Tauhid itu adalah segala sesuatu. Tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam keadaan dia yang disembah ini ridho. Karena ada juga yang disembah selain Allah tapi dia tidak ridho. Siapa misalnya? Nabi Isa. Nabi Isa disembah oleh kaum Nasrani, tapi Nabi Isa tidak ridho. Nah, tauhid itu adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho. Walidzalika yajibu 'alal ulama'i an yabda'u bima bada'at bihi ar-rusul wa yad'u an-nasa ila tauhidillahi fi jami'i anwa'in ibadatihi. Wa la siyama ad-du'a'u alladhi qala fihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana para rasul memulai. yakni pertama kali menyuruh manusia kepada mengesahkan Allah, mengikuti jejaknya para rasul. Kata Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku dan yang mengikuti aku. Aku di sini Nabi SAW dan seluruh yang mengikuti beliau, dan para ulama dan para dai, yaitu menyembah, yaitu berdakwah untuk mengajak kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Kata penulis, kita harus mulai dengan tauhid, terutama dalam doa. Karena doa termasuk ibadah. Maka kita ajak manusia, jangan sampai kalau ingin meminta sesuatu, meminta kepada selain Allah. Misalnya minta, kalau di zaman sekarang, misalnya sebagian orang kalau mau naik jabatan, pergi ke kuburan. Kalau sudah musim kampanye, karena sudah jor-joran biaya kampanyenya, supaya menang, pergi ke kuburan, ke dukun, ke makam wali, ke makam guru. Di sana mereka meminta sesuatu. Padahal kalau minta sesuatu harusnya hanya kepada Allah. Meminta sesuatu yang hanya Allah yang mampu mengabulkannya, tapi diminta kepada yang selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian kata penulis, wa aktsarul muslimin al-yawm waqa'u fi syirki wa du'ai ghairillah wa huwa sababu syaqaihim wa syaqail umami sabiqati alladziina ahlakahumullah bisababi du'aihim wa li awliyaihim min dunillah.
Saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan berdoa atau memohon kepada selain Allah. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka berdoa dan beribadah kepada selain Allah, seperti kepada para wali, orang-orang soleh, dan sebagainya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah dengan dakwah tauhid, ya, harusnya ini yang kita jalankan. Karena kita lihat di hari-hari ini penulis menuliskannya sudah berapa tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat biografi beliau sudah sangat lama. Dan sampai di hari ini tahun 2025, 1447 Hijriah, kita dapati masih banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam syirik dan meminta kepada sana. Kemarin saya ke Batam, di jalan besar ada spanduk yang juga cukup besar, meskipun bukan baliho tapi spanduk besar. Ya. Tulisannya paranormal. Mbak Fulanah gitu, saya lupa namanya Mbak Fulan. Bisa ini, ya. Suami istri selingkuh, alat vital, apa menemukan barang hilang dan gitu. Ya. Dan ini di negeri kaum muslimin nggak heran. Kalau ini di Saudi, mbaknya mungkin ditangkap, digorok. Ya. Bukan digorok, maaf, langsung dipenggal. Ya nggak dipenggal di tempat, tapi disidang dulu gitu. Ya, karena ini dianggap bentuk kemusyrikan. Ya. Dan perbuatan syirik itu termasuk penyebab kesengsaraan, baik umat-umat sekarang maupun umat-umat terdahulu yang pernah Allah binasakan. Oleh karenanya, seharusnya wajib menjadi perhatian penting bagi para dai agar senantiasa mendakwahkan tauhid dan tidak boleh takut. Oke lah, mungkin di negeri kita ada undang-undang ITE, sehingga mungkin sekarang tidak bisa sebut merek sembarangan. Ya, dulu saya 2014 pas mengajarkan ini buku Al-Firqah ini, dulu nyebut-nyebut nama. Ya, saya cukup banyak diperingatkan sama ikhwah. Ustaz, ini bukan Saudi, Ustaz. Itu baru pulang. Oh iya ya. Iya, tadi antum nyebut inilah gitu. Oh iya, benar-benar. Kalau di Saudi bebas soalnya. Nah, berikut ini adalah inti dari bab. Kata penulis, inna mawqifal ulama'i min at-tauhidi wa muharabati syirki ala aqsam. Adapun sikap ulama terhadap tauhid dan dalam memerangi syirik terdapat beberapa tingkatan. Beberapa golongan. Para ulama dalam menyikapi pentingnya tauhid dan dalam menyikapi peperangan mereka terhadap syirik itu ada beberapa golongan. Al-qismul awal, fahimu tauhidah wa ahammiyataha wa anwa'ahu. Saya ulang. Fahimu tauhidah wa ahammiyatahu wa anwa'ahu wa arafu syirka wa aqsamahu. Faqamu biwajibihim wa bayyanu lin-nasi tauhidah wa syirka. وحجتهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة وقد تعرض هؤلاء العلماء كما تعرض الأنبياء إلى اتهامات كاذبة فصبروا ولم يتراجعوا وشعارهم قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سورة المزمل. Tingkatan paling utama yang pertama, mereka adalah ulama yang memahami tauhid, memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Mereka mengetahui syirik dan macam-macamnya. Selanjutnya, para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan syirik pada manusia dengan menggunakan hujjah atau dalil dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Para ulama itu tak jarang sebagaimana para nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan bohong. Tapi mereka sabar dan tabah. Syiar dan sebuahan mereka adalah firman Allah yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Al-Muzammil ayat 10. Nah, golongan yang pertama adalah ulama yang mereka paham tauhid, harus menyembah Allah semata, paham urgensinya bahwa tauhid itu adalah kunci surga yang paling utama. Salat itu di bawahnya. Meskipun orang itu salat sehari semalam begitu banyak, kalau dia tidak bertauhid maka tempatnya ada di neraka. Meskipun orang haji berulang kali, sedekah begitu banyak, masjid dia bangun di mana-mana, kalau dia melakukan perbuatan syirik maka terhapus amal-amalnya. Dia tahu urgensinya. Dan dia tahu jenis-jenis tauhid. Apa saja jenis-jenis tauhid? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia tahu tentang syirik. Ulama ini tahu tentang syirik.
Oh, syirik itu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apa. Dia tahu macam-macam syirik. Ada berapa macam syirik? Ada dua, belum nyampe babnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Karena mereka paham tentang tauhid, urgensinya dan jenisnya, mereka paham tentang syirik dan macam-macamnya, maka ulama di golongan pertama ini berusaha menunaikan kewajiban mereka. Mereka jelaskan apa itu tauhid, apa itu syirik, menggunakan landasan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka ini, ya, kalau sudah berani seperti ini, maka biasanya, sebagaimana para nabi terdahulu, mereka akan mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta. Kalau di zaman sekarang, pertama dapatkan julukan dulu. Julukannya adalah Wahabi. Itu andalan dah. Ya, apapun dibilang Wahabi. Ya, sampai kemarin, kalau kita pun di media sosial ngomongnya bukan tentang tauhid. Misalnya ngomongnya tentang haramnya riba, nanti kolom komentarnya tetap aja omongannya adalah Wahabi. Lagi nggak ngomongin soal syirik, lagi tidak ngomongin soal bidah. Misalnya lagi mengingatkan tentang pentingnya sholat dan kewajiban berjilbab. Nanti ujung-ujungnya di bawahnya Wahabi. Kalau kita peringatkan tentang bahaya rokok, nggak usah pakai Al-Quran Sunnah, pakai kata dokter aja. Nanti di bawahnya ada kata-kata Wahabi. Itu terus. Jadi nomor satu adalah julukan dulu. Setelah itu nanti kita akan dapatkan tuduhan-tuduhan dusta. Misalnya dianggap mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Padahal yang dibilang Wahabi ini justru mengingatkan kaum muslimin dan mengingatkan murid-muridnya agar jangan sembarangan menggelari orang kafir. Karena menggelari orang kafir itu akan kembali kepada satu dari dua. Kalau benar hujahnya maka akan kembali kepada yang dituduh, yang dijuluki kafir. Kalau salah hujahnya maka kembali kepada yang memberikan gelar. Ya. Di dalam akidah Ahlussunnah itu ada yang namanya takfir mujmal, ada takfir muayyan, ada takfir secara umum saja. Misalnya perbuatan ini adalah perbuatan kekafiran. Adapun ketemu manusianya yang melakukannya, maka dia tidak terburu-buru mengatakan hei kafir. Ya. Tapi kalau sudah bicara tentang tauhid dan syirik, pasti nanti dituduh mengkafirkan yang bukan kelompoknya, dan ini adalah dusta. Bukti dustanya adalah antum bisa dapati orang-orang yang menjalankan dakwah sunnah, dakwah tauhid, mereka akan senantiasa sholat bersama kaum muslim. Ya. Dan bagi mereka bahkan siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dengan kaum muslimin dengan alasan tidak semanhaj, maka dia melakukan kebidahan itu sendiri. Ya. Misalnya dari kita ada yang tinggal di sebuah perumahan, kompleknya itu semuanya orang sunnah. Semuanya tauhid. Ya. Kemudian di situ misalnya belum ada masjid, baru rumah-rumahnya saja. Dan kalau mau sholat di masjid harus menempuh perjalanan dulu ke kampung sebelah. Yang kampung sebelah ini misalnya orang-orang yang belum paham tentang tauhid. Amalannya masih banyak bidahnya. Kalau ada yang bilang saya nggak mau ke sana karena di sana belum tahu tauhid, mending saya di rumah aja. Jadi sholat 5 waktunya sholatnya di rumah, maka orang ini justru melakukan perbuatan bidah. Justru mereka disuruh bergabung ke sana menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut dengan Wahabi itu tidak mengkafirkan yang bukan Wahabi. Ya, kecuali kalau secara nyata dia melakukan perbuatan itu secara terang-terangan, diberi hujjah, kemudian dia melawan. Misalnya dia punya jimat, kemudian ditanya itu apa, dia bilang ini penyelamat. Loh, kamu kok pakai penyelamat benda-benda begitu? Itu kan syirik namanya. Ah, pokoknya ini udah ajaran nenek saya. Ayo kita sholat bareng, saya imam ya. Oh, nggak bisa. Saya yang jadi imam. Karena kamu masih pakai jimat. Nah, kecuali begitu. Ya. Adapun secara umum, misalnya kita jalan dengar azan, mampir nggak usah tanya, imamnya pakai jimat nggak? Nggak disuruh tanya, enggak. Karena hukum asalnya kaum muslim ini muslim. Para ulama ini di golongan yang pertama ini, manakala mereka dituduh dengan tuduhan dusta, maka mereka bersabar. Tapi bukan berarti sabar terus mundur. Justru mereka bersabar dan tetap maju, berada di titik dakwahnya dan tidak mau mundur dari dakwah ini. Ya. Semboyannya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Muzammil ayat 10 tentang arahan Allah kepada Nabi Muhammad agar senantiasa sabar. Dan ya, melakukan dakwahnya dengan menjaga jarak dengan orang-orang musyrik. Ditolak dakwahnya tersebut, ditolak berhadapan dengan orang-orang yang menolaknya dengan cara yang baik.
Kemudian kata penulis, wa qadiman awsa Luqmanul Hakimu waladahu qailan, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Suratul Luqman. Dahulu kala Luqman al-Hakim bukan dalam firman Allah, karena sholat sesungguhnya manusia mengajarkan kita segala mereka yang berbuat bersabarlah terhadap apa yang menimpa kami untuk diriku dan segala hal yang diwajibkan. Luqman ayat 17. Nah, Luqman al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, dirikan sholat, berbuat yang ma'ruf, ajarkan kepada manusia yang ma'ruf, diantaranya tauhid, cegah mereka dari yang mungkar, diantaranya adalah syirik, dan sabar dengan apa yang menimpa. Tidak boleh mundur. Nah, golongan kedua, kata penulis, wal qismu tsani minal ulama amalu ad-da'wata ila tauhid alladhi huwa asasul Islam. Farahu yad'una an-nasa ila as-salati wal hukmi wal jihadi duna an yusahhihu aqaidil Islam. Ulang. Duna an yusahhihu aqaidil Islam, aqaidil muslimin. Wa ka'annahum lam yasma'u qawlahu ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Suratul An'am. Syarat kedua, ulama yang mengajarkan pada tauhid. Jadi antara mereka merasa cukup mengajar manusia mengajarkan sholat, berikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam. Bahkan mereka belum berdasarkan Allah Azza wa Jalla, yang artinya seandainya mereka berdoa Allah. Dijaya banyaklah dari mereka kemarin telah 88. Golongan kedua dari kalangan para ahli ilmu atau juga para dai adalah ahli ilmu yang mengabaikan dakwah tauhid. Ini kebalikan dari golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama adalah orang-orang yang menyerukan tauhid, sebaliknya di golongan kedua justru ada orang-orang yang mengabaikan tauhid. Tapi mereka getol kalau untuk urusan salat. Ya. Getol untuk urusan pemerintahan. Getol untuk urusan jihad. Tapi mereka tidak berusaha untuk memperbaiki akidah Islam, akidahnya kaum muslimin. Ya. Kalau di zaman sekarang diantaranya adalah saudara-saudara kita JT. Mereka getol untuk mengajarkan kaum muslimin salat. Mereka punya acara khuruj ke masjid-masjid kaum muslimin, pinjam tempat, nginap 3 hari, 40 hari, sekian hari. Gak masalah sih mengajak kaum muslimin tentang sholatnya. Yang jadi masalah adalah ketika mereka tidak, ya, memang salah satu bahkan prinsip dakwahnya adalah untuk tidak mengajarkan kaum muslimin soal tauhid dan syirik, karena dianggap nanti memecah belah. Kalau seandainya prinsip ini benar, seharusnya Nabi SAW dahulu tidak perlu mengajarkan tauhid dan syirik. Karena begitu Nabi sudah mulai dakwah tentang tauhid dan syirik, pertama kali yang terjadi adalah perpecahan antara bapak dan ibu, anak dengan orang tua, suami dengan istri, teman dengan teman. Dipecah antara yang mau ikut ke tauhid dengan yang mau ikut ke syirik. Bila prinsip mereka benar, tentu Nabi akan meninggalkan dakwah tauhid. Tapi justru ketika para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid, ini menunjukkan bahwa dakwah mereka yang justru salah. Ya, perhatiannya kepada sholat, kepada fadilah-fadilah amal, tapi tidak perhatian kepada akidahnya kaum muslimin. Mereka mengerjakan perbuatan syirik atau tidak, mereka tidak perhatian. Ada juga saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin bermanhaj ikhwanul muslimin. Getolnya mereka adalah di bidang pemerintah. Di Hizbut Tahrir. Itu getolnya adalah di bidang khilafah. Bagaimana mewujudkan kekuasaan. Seolah-olah puncak atas dari Islam itu adalah khilafah itu sendiri. Ini karena kesalahan paham mereka menjadikan khilafah sebagai tujuan utama. Padahal yang benar khilafah itu jalan ke sana. Yang diperjuangkan bukan jalannya. Ya, itu hanya sekedar wasilah. Yang seandainya pun wasilah ini tidak ada, tauhid tetap bisa diwujudkan melalui dakwah. Seandainya pun kita hidup di negeri yang khilafah Islamiyah, kalau seandainya kita hidup dalam kondisi berbuat syirik, maka pasti masuk neraka. Dalil-dalilnya banyak. Seandainya pun ada orang Islam misalnya tinggal di negeri-negeri kafir,
seperti di Amerika, di Inggris, banyak dari mereka yang berbuat, yang menjalankan Islam, ya, menjalankan sholat, mereka tauhid, maka sekalipun presidennya Donald Trump, tetap saja mereka kalau wafat dalam kondisi bertauhid pasti masuk surga. Maka getol dalam bidang pemerintahan tapi tidak getol terhadap akidah, ini keliru. Kata penulis, walau qaddamu tauhida qabla ghairihi kama fa'alatir rusul lanajahat da'watuhum wa nasarahumullahu kama nasara ar-rusul wal anbiya. Qala Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur. Fasyartul asasi lin-nasri huwa tauhid. Seandainya mereka mengajak pada tauhid sebelum berdakwah pada yang lain, bagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada Rasul dan Nabi-Nya. Ya. Allah. Seandainya para ahli ilmu atau para ulama golongan kedua ini yang mereka itu tidak perhatian sama tauhid, seandainya mereka dahulukan tauhid sebelum yang lain, dahulukan tauhid sebelum sedekah. Kan ada juga di Indonesia dai dulu disebut dengan dai sedekah. Ya. Karena di semua acara TV dimanapun dia safari dakwah isinya adalah sedekah, semi-semi ngerampok. Sedekah semi-semi ngerampok soalnya. Ngomong sedekah, satu nanti ada diceritakan tentang bagaimana orang berani menggelontorkan hartanya. Setelah itu jemaah, naik. Suruh panggil, kasih kantong. Ayo, coba menantang. Ditantang orang kan harus ragu-ragu ya, gimana ya? Dilihatin banyak orang, wah takut, ayo kasih cincinnya. Akhirnya orang bikin cincin, masukin kalung, masukin gelang. Akhirnya nggak enak. Tapi sekalipun orang-orang itu bersedekah banyak, kalau seandainya mereka tidak bertauhid, maka nggak ada manfaat. Ya. Maka disebutkan di sini, seandainya saja di kalangan ulama ini mendahulukan tauhid sebelum yang lain, niscaya dakwah mereka akan berhasil dan Allah akan menolong mereka. Sebagaimana para nabi dulu ditolong oleh Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan menduduhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nur ayat 55. Perhatikan di ayat ini, atau ikuti satu-satu. Allah janji kepada orang yang satu beriman, dua beramal soleh. Apa janji Allah? Ada 3 di situ. Dijadikan penguasa, meneguhkan agama Islam ini untuk kita, dan mengubah keadaan kita dari takut jadi aman. Ini janjinya. Tapi janji ini pakai syarat. Syaratnya yang setelahnya. Apa syaratnya? Mereka menyembahku saja dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, di sini bisa diambil kesimpulan, kalau kita mau dijadikan oleh Allah penguasa, tidak mesti jadi orang parlemen juga sih. Ya. Kalau mau dijadikan orang yang berada dalam keadaan aman sentosa, tidak mesti mana-mana ada polisi sih. Ya. Coba di Saudi itu. Di Saudi itu apa ya? Antum kalau misalnya pergi umroh gitu. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan di sana. Sana itu jalan bawa ini, HP, pegang, orang nggak takut dicopet. Coba ke Prancis, Paris, ke Brazil, di Rio, di negeri-negeri kafir. Ya. Di sana pencopetnya bukan 1, 2, tapi satu kelompok isinya 7 orang. Yang satu tukang dorong, yang satu tukang ambil, terus lemparnya ke sebelahnya, yang satu pengalih, oh itu orangnya. Kalau di Saudi nggak ada, kita jalan dengan aman. 24 jam orang duduk di sana. 24 jam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu buka.
Di situ orang berbelanja, bawa duit, nggak ada yang takut. Dijadikan negeri itu aman, sentosa. Oke, kriminal tetap ada, tapi tak sebanyak negeri kita. Kenapa? Karena di sana orang bertauhid. Di sana ditegakkan tauhid. Di sana tidak boleh ada kuburan disembah. Di sana tidak boleh ada orang jadi dukun. Kalau jadi dukun, maka nggak dikasih ampun. Disuruh taubat, tapi setelah taubat tetap dipenggal. Kalau di Indonesia, jangankan dipenggal, iklan aja dia bisa. Kan ada dulu iklan-iklan dukun. 9288, saya akan ramalkan. Ini, di RCTI. Ada kan? Sekarang karena tidak laku aja, bukan karena dilarang. Bukan karena syirik dilarang di negeri ini. Tapi karena nggak laku aja. Dengan bertambahnya ceramah-ceramah tentang tauhid, maka yang seperti itu sudah tidak diminati. Ya. Di negeri ini masih banyak zodiak-zodiak dipasang di majalah, di koran-koran. Ya. Kalau di Saudi mana ada kayak gitu? Di sini Allah kasih janji-janjinya ini dengan syarat kita menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Terus? Karena itu syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wal qismu tsalits min al-ulama'i wad du'ati taruku ad-da'wata ila tauhid wa muharabat asy-syirk khaufan min muhajamati an-nas lahum aw khaufan ala wadha'ifihim wa marakizihim fakatamul ilma alladhi amarahum Allah bitablighihi lin-nas wa haqqa 'alaihim qawluhu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Suratul Baqarah. Tingkatan ketiga, mereka adalah ulama dan para dai yang meninggalkan dakwah pada tauhid dan tidak memerangi syirik karena takut ancaman manusia atau takut kehilangan pekerjaan dan kedudukan mereka. Ya. Golongan ketiga adalah para ulama dan dai yang mereka tahu tentang urgensi syirik. Urgensi syirik. Yang mereka tahu tentang urgensi berdakwah kepada tauhid dan memerangi syirik. Mereka tahu itu, tapi sengaja meninggalkannya karena takut. Yaitu takut diserang, takut disakiti dan dicela oleh manusia. Nggak enak kalau dibilang Wahabi. Ya, rasa sedih kalau dibilang orang-orang sawah. Orang-orang sawah? Orang-orang Salafi Wahabi. Takut dimusuhin kaum muslimin, takut nggak enak sama masyarakat. Akhirnya dia tidak menyampaikan dakwah tauhid itu sendiri. Meskipun mereka tahu. Selanjutnya, Karena itu mereka menyembunyikan ilmu yang diperintahkan Allah agar disampaikan pada manusia. karena mereka tahu tapi nggak berani, nggak enak, maka mereka sama dengan menyembunyikan ilmu. Nah, Ustaz, bedanya dengan yang nomor 2 apa? Kalau yang nomor 2, memang mereka itu tidak ngerti. Makanya mereka mengabaikan. Kalau nomor 3, ada yang ngerti. Misalnya dulu kuliahnya di Saudi. Kuliah di Saudi, apalagi S1, S2, S3 akidah. Kan banyak lulusan-lulusan Madinah. Sampai di Indonesia, getolnya malah di bidang politik. Lalu dulu emang belajar apa? Sampai S3 di Madinah, jurusan akidah itu dulu belajar apa? Kalau bukan belajar tauhid. Dulu risetnya apa? Disertasinya bidang apa? Tidak mungkin tidak berkaitan dengan akidah. Jurusannya saja akidah. Begitu pulang ke Indonesia, kerjanya adalah dakwanya tentang politik. Waktu di Namiro dulu, pas bab ini, saya sebut satu nama. Dr. Fulan, Partai Anu. S3, Madinah. Jurusan akidah. Sampai di Indonesia, kerjanya politik. Jadi anggota dewan. Jadi ini. Kita kok tahu ini hilang. Ya, tapi setelah selesai dari kajian, ada yang datang. Keberatan. Lanjut ya. Bagi mereka adalah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Al-Baqarah 159. Di sini masalahnya, kalau kita sudah tahu tentang keutamaan tauhid dan bahayanya syirik,
terus malah diam. Apalagi sudah kuliahnya bidang akidah. Terus sampai di Indonesia tidak mendakwakan tauhid dan cenderung menyembunyikan ilmu yang dia pahami, maka ini bisa menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Disebutkan di surat Al-Baqarah ini, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat dan semua makhluk juga melaknat diri. Mungkin bisa beberapa kali saya dengar Satizah bilang gitu di dekat saya gitu ya. Kita bersyukur ada ustadz yang basicnya teknik tapi ngomongin tauhid. Karena banyak orang yang ngerti tauhid tak ngomong tauhid. Karena nggak berani. Itu bisa juga dibilang jangan kalah sama yang cuma teknik. Bagi orang-orang yang S1, S2, S3, kuliah syariah, akidah ke Madinah. Sudah Allah berikan nikmat pergi ke sana. Terus sampai di sini nggak ngapa-ngapa. Sayang rasanya. Kemudian kata penulis, wa qala ta'ala fi haqqid du'a alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wa kafa billahi hasiba. Suratul Ahzab. Semestinya para dai adalah sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut pada seorang pun selain pada Allah. Al-Ahzab ayat 39. Ayat ini ada tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Di terjemahan saya kasih catatan kakinya. Ayat alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Maksudnya adalah Allah memuji orang-orang yang alladzina yuballighuna risalatillah, yang menyampaikan risalah-risalah Allah kepada makhluknya dan mereka menunaikan dakwah dengan amanah. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang selain Allah. Ya, meskipun ada ancaman. Maksudnya begitu. Meskipun dalam menyampaikan risalah-risalah Allah seperti tauhid, kadang dai-dai ini mendapatkan gangguan, ancaman, dan apa-apa yang berusaha untuk menghalangi langkah mereka. Kemudian kata Allah, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai, di situ sebagai apa? Di situ apa? Sampai ahadan illallah. Oh, nggak ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai hasib. Maksudnya di situ adalah cukuplah Allah sebagai penolong. Karena nanti kalau kita diganggu, semoga Allah menjadi penolong dan pembantu dalam dakwah kita. Ini maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman aljamahu Allahu bilijami min nar. Sahihun rawahu Ahmad. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka. Di riwayat Ahmad hadis sahih. Nah, kalau kita belajar tauhid, apalagi kalau Allah kasih nikmat kuliahnya di kuliah akidah, apalagi ada yang sampai S3. Ternyata sampai di Indonesia tidak mendakwah tauhid. Cenderung menyembunyikan ilmunya, tidak ingin disampaikan karena khawatir nanti diganggu masyarakat. Kalau jadi orang seperti ini, maka ingatlah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man katama ilman alimahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa menyembunyikan ilmu yang sudah diketahui, ya, ilmu tauhid diantaranya, sudah belajar, sudah kuliah tentang ini, maka Allah akan mengekang dia pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Kata Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia sembunyikan. Misalnya orang tanya, apa hukumnya pergi ke kubur wali-wali? Jawabannya apa? Apa teman-teman? Apa hukumnya pergi ke kubur wali-wali? Terus antum jawab apa? Apa? Ya? Jawabannya tergantung niatnya, ngapain dulu di situ. Apa hukumnya ke kubur wali-wali ya mas ya? Jangan juga terburu-buru, syirik Pak. Tergantung di situ mau ngapain, mau jemput mamanya, atau di situ dia mau
beli kopi di sebelahnya pas kuburan bagaimana? Kan tergantung Pak tujuannya apa. Saya besok itu kan ada keperluan supaya ada hajatan ya, biar hajatannya lancar, jadi saya minta dulu kepada wali di situ, wahai wali, tolong lancarkan hajatan saya. Baru kita bilang apa? Dia bisa berbuat syirik. Jangan disembunyikan, jangan bilang oh itu ada ikhtilaf sih Pak. Ada memang perbedaan pendapat. Kelamaan syirik. Karena dia sudah jelas, saya ke situ ada hajat, saya mau minta sama si wali biar wali tolong dilancarkan hajatnya. Itu syirik, sudah gitu. Tapi ngomongnya juga jangan langsung, itu syirik. Jadi kaget bapaknya. Ya, misalnya itu perbuatan syirik. Nah, kalau kita ditanya tentang ilmu lalu kita sembunyikan, maka Allah akan kekang kita pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Waliyahillah. Azan dulu. Kita lanjutkan. Al-qismur rabi' min al-ulama'i wal masyayikh man yu'adidu da'wata ila tauhidillahi fi du'aihi wahdah wa 'adami du'ai ghairillahi min al-anbiya'i wal awliya'i wal amwat li'annahum yujizuna dhalik wa yasrifuna al-ayati al-waridata fi at-tahdhiri min du'ai ghairillahi fi haqqil musyrikin wa annahu la yujadu ahadun minal muslimina dakhilan fi syirk wa ka'annahum lam yasma'u qawlahu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Tingkatan keempat, mereka adalah golongan ulama dan para syekh yang menentang dakwah pada tauhid dan menentang berdoa semata-mata kepada Allah. Mereka menentang seruan kepada peniadaan doa terhadap selain Allah, seperti berdoa kepada nabi, wali, dan orang-orang mati. Sebab mereka membolehkan yang demikian. Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah hanya untuk orang-orang musyrik. Mereka beranggapan tidak ada satupun umat Islam yang tergolong musyrik, seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat 82. Wa dzulmu ma'nahu huna syirk bila dalil qoulihi ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman di sini artinya syirik dengan dalil firman Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Gini teman, golongan yang keempat ada juga yang justru mereka pahamnya ini paham salah atau salah paham kepada tauhid. Karena salah paham terhadap tauhid, maka produk hukumnya juga jadi berbeda. Ulama golongan keempat justru yang menentang dakwah tauhid. Sebaliknya mereka justru membolehkan, bahkan di antara mereka justru ada yang menjadi koordinator untuk berdoa kepada yang selain Allah. Kebetulan memang ada demikian. Ada orang-orang jadi koordinator, dan saya dengar dari mungkin mantan pengikut atau yang tetangganya, Masya Allah beliau itu kaya raya, dan kita bisa kalkulasi kira-kira berapa kekayaannya dari mana ketika misalnya ada acara tahunan pergi ke kuburan. Satu orang bayar sekian. Kita kan bisa breakdown tuh harganya. Harga bis berapa, kalau nginep berapa, makan berapa, di sana berapa malam. Itu di breakdown, bayarnya sekian. Itu berapa selisihnya? Ya. Justru menjadikan bisnis kuburan untuk mencari pendapatan. Ya. Orang-orang ini justru bukan cuma membolehkan, malah mengajak kaum muslimin untuk berdoa kepada yang selain Allah. Seperti berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali dan orang-orang yang sudah mati. Kalau kita bilang ini adalah perbuatan yang dilarang, buktinya Nabi SAW wafat dan tidak ada para sahabat datang ke kubur Nabi bolak-balik tiap tahun. Ini pertanyaan sudah sering saya tanyakan kepada kaum muslimin, kepada teman-teman yang suka ngaji. Coba jawabnya. Jika ada orang yang paling mustajab untuk doanya dimintai, maka kuburannya siapa? Rasulullah. Jika ada orang-orang yang pintar-pintar yang ngajak pergi ke kuburnya Rasulullah, maka mereka siapa? Berarti kubur yang paling mustajab, bila memang mustajab, tidak pernah diajak untuk pergi ke sana bagi orang-orang yang paling pintar. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya di kaum muslimin ini yang pintar nih kita apa mereka? Yang lebih mustajab ini kubur wali di zaman sekarang atau kuburnya Nabi?
Saya ringkas, saya ganti kata-katanya. Kubur Nabi, bila pun seandainya di sini mustajab untuk minta-minta sama beliau, seharusnya di masa lampau dijadikan sebagai tempat meminta tiap tahun. Yang kita istilahkan dengan istilah apa? Itu antum yang ngomong ya. Kalau diukur siapakah yang paling pintar-pintar keilmuannya, mulai dari Nabi SAW berdakwah sampai dengan hari kiamat, siapa mereka? Para sahabat. Dalil loh yang pintar-pintar tidak pernah bikin acara minta-minta di kubur yang paling mustajab. Seandainya pun mustajab, kita di zaman sekarang tidak lebih pintar dari para sahabat, tapi bikin haul di tempat yang tidak lebih mustajab daripada Nabi. Nanti kalau kita bilang seperti itu, mereka kadang menentang. Mereka bilang, dasar Wahabi. Sudahlah. Ya udah deh, yang penting saya nyampaikan aja, ikuti, alhamdulillah. Kalau tidak diikuti, tidak apa-apa. Kan sudah sunat. Maksud saya sudah sunat ini kan udah balik kan? Ya. Nanti di hari kiamat kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Kami cuma nyampaikan, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Nanti di hari kiamat masing-masing akan menghadap Allah dan jangan menyesal. Nggak usah marah, kan kita cuma ngajakin aja. Toh nggak kita marah, nggak kita nggak kita hembur juga itu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.